Mania, bangun. Ini setelah kita masuk Formula One Copa America, rasanya kita tersiksa bener ini. Harus bangun jam 2, jam 3, Amerika, Meksiko, kemudian satu lagi nanti Brasil di saya. Iya, sama. Itu juga melean lagi nanti. Aduh. Nah, jadi benar-benar Formula One Copa America ini sadis untuk orang-orang tua seperti saya. Jadi harus bangun, ngatur waktu. Tapi yang cukup membanggakan ini Liberty tahu persis bahwa di Asia Tenggara ini ternyata semua tersiksa. Jadi dia langsung tahu, wah ini peluangnya iklan kopi bagus kalau begitu, gitu kan? Mulai dia udah berpikir, Indonesia apa ya? Oh, kopi Gelate. Wah, Gelate kan nanti wah udah macam-macam kopi kapal api, tapi kan balapannya di darat ini. Well, cukup menarik ini kita bahas. Liberty tahu, tapi yang menarik adalah Liberty paham orang-orang Indonesia ini ternyata banyak yang melekan. Dan untuk tahun ke depan rasanya yang kita yang susah melek-melek ini, ngantuk-ngantuk ini ternyata membanggakan untuk Rhoma Irama, karena Liberty sudah tahu bahwa orang Indonesia ini melekan semua, orang Malaysia melekan semua, Singapura, Filipina, Thailand melekan semua. Makanya sudah ada kontrak baru untuk Raja Dangdut Rhoma Irama. Tahun depan tim songnya Formula One Copa America memakai Begadang. Dan saya salut untuk Takuma Sato, dia adalah orang Jepang yang sangat disiplin. Saya hari ini pakai Takuma Sato, ini kaosnya Barhonda. Ini Takuma Sato Barhonda. Jadi Jepang itu memang sangat terkenal disiplinnya. Ketika saya nonton di Suzuka, saya baru tahu petugas kereta api kalau tahu ada kereta api mau datang, dia sudah belajar. Dia kode-kode bagaimana, kode apa. Saya sampai heran ya, semuanya di gladiresek, namanya gladiresek ketika datang. Dan Takuma Sato menjalankan itu semua. Ketika babak latihan bagus, yang lain kualifikasi, Takuma Sato gladiresek. Jadi pada saat balapan benar-benar melintir. Oke, ini prediksimu ternyata benar. Saya juga sempat penasaran waktu kualifikasi, wah prediksi saya salah ini. Kenapa Mercedes jadi kuat sekali 1-2? Tapi sebelum dibahas, nah kita bacakan dulu hasil lomba semalam. Ya, itu hasilnya, karena memang hasil kualifikasinya kayaknya anomali itu. Karena saya juga shock lihat kualifikasi kok bisa kayak gitu. Tapi kan nanti ada alasannya. Apa ya? Tapi yang jelas hasil lombanya 3 besarnya sama persis dengan seperti di Austin. Iya. Verstappen menang, Hamilton kedua, dan Perez ketiga. Ya. Kemudian yang hebat Gasly kan, peringkat 4, ada 3 mesin Honda di 4 besar. Yang satunya tadi kena gladi bersih ya, jadi keluar duluan di lap pertama. Kemudian Ferrari, saya di beberapa episode sebelum ini sering bilang Ferrari kayaknya bakal peringkat 3 konstruktor karena mobilnya lebih stabil di semua jenis sirkuit. Sedangkan McLaren itu naik turun kan. Naiknya tinggi, turunnya juga rendah. Sedangkan Ferrari itu di situ terus gitu. Saya potong. Berarti Ferrari apa benar yang asal prediksi bahwa nanti akan ketiga ini, apakah sudah tanda-tandanya sudah aman ketiga ini? Lihat sisa balapan. Ya pasti belum. Nanti kita juga bahas Ferrari juga dari pasti belum. Karena kan ini musim yang ternyata lebih ketat dari yang kita bayangkan, bukan hanya di pembalap tapi juga di peringkat konstruktor.
Vettel masih dapat poin, tapi kan kalau untuk Vettel peringkat 7 kok kayak nggak ada suaranya ya kayak gitu. Tapi ini banyak pembalap senior dapat poin ini. Vettel peringkat 7, Raikkonen dapat poin lagi di menjelang pensiun di peringkat 8. Alonso dapat peringkat 9 dan Norris hanya bisa menyelamatkan 1 poin, tapi kan dia start belakang ya, karena sehingga ya lumayan lah dia bisa dapat 1 poin, tapi kan dalam artian perebutan konstruktor nggak ada apa-apanya karena Ferrari di 6 besar semua. Nah kemudian konsekuensinya ke klasemen pembalap, sekarang Verstappen ini pelan-pelan menjauh lagi. Ini sudah 3 lomba berturut-turut dia menjauh dikit. Sekarang selisihnya 19 poin antara Verstappen dengan Hamilton. Masih belum aman karena 4 lomba tersisa, masing-masing kemenangan 25, jadi itu 100 poin. Plus kan ada fastest lap, kemudian ada nanti ada sprint race sekali lagi di Brazil. Wah itu bikin meleaan 3 hari tuh Mas Jo. Karena kan Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti kan Sabtu, Minggu, Senin, dini hari kita harus nonton semua yang di Brazil. Karena ada sprint race-nya. Sprint qualifying, maaf. Kemudian Bottas, dia peringkat 3 sekarang, 185. Perez, pelan-pelan naik. 165. Norris melorot ya. Sempat lama di peringkat 3, sekarang peringkat 5. Sekarang peringkat 5 ya. 2 Ferrari ini selalu berdampingan terus-terusan. Itu kurang bisa nolong mungkin. Gasly dan Alonso ini yang bikin persaingan seru di klasemen konstruktor. Tapi kalau kita selama belasan lomba ini selalu ngomong persaingan pembalap ketat, sekarang yang lebih ketat lagi konstruktor, Mas. Ini hasil setelah Meksiko, Mercedes dengan Red Bull hanya selisih 1 poin. 1 poin di klasemen konstruktor. Ngeri tahun ini. Dan itu pun Mercedes diselamatkan oleh Bottas yang merebut fastest lap di lap terakhir di Meksiko ya. Sehingga itu bukan berarti Bottas dapat 1 poin karena dia finish di luar 10 besar, jadi Bottas nggak dapat poin. Tapi itu mencuri poinnya Red Bull. Karena kalau Bottas tidak fastest lap, maka fastest lap kan diambil oleh Verstappen. Betul. Dan itu berarti poinnya sama di konstruktor. Jadi Bottas kemarin meskipun tidak dapat poin fastest lap hanya dapat poin kalau dia di 10 besar ya. Jadi Bottas tidak dapat poin, tapi dia menyelamatkan minimal di setelah lomba ini minimal Mercedes masih di atas klasemen konstruktor. Karena kalau poinnya sama, yang nomor 1 Red Bull karena menangnya lebih banyak. Jadi kalau poinnya sama, itu yang menangnya lebih banyak itu yang di atas. Nah, jadi tadi malam Bottas berhasil menyelamatkan minimal klasemen konstruktor setelah Meksiko. Ferrari tiba-tiba sekarang melejit 13,5 poin di atas McLaren, jadi agak susah mungkin ini nanti untuk mengejar, tapi kan kita nggak tahu, ini kan 2 tim ini kayak yo banyak, tapi selisihnya banyak lagi gini-gini. Nah, tapi feeling saya sih Ferrari akan peringkat 3. Yang seru ternyata lagi ini Alpine dan AlphaTauri, poinnya sama. Kenapa Alpine yang di peringkat 5? Karena Alpine menang 1 kan, Ocon menang kan. Sedangkan AlphaTauri kan nggak punya kemenangan, jadi Jadi kalau poinnya sama yang diambil siapa yang menang, kalau sama-sama menang, peringkat berikutnya siapa yang lebih banyak kayak gitu. Sehingga itu, nah sekarang kita bukan hanya punya persaingan di 1-2, tapi juga ada persaingan di 3-4, dan ada persaingan di 5-6. Rame. Yang bawah-bawahnya ini mungkin nggak akan berubah ya, akan berubah. Nah ini yang jadi 4 lomba terakhir ini masih punya drama lah buat kita. Yang kasihan MotoGP kemarin, jadi nggak tertarik nonton belas ya. Sama saya juga milih tidur karena saya habis dari Solo udah tidur aja lah. Hemat untuk F1-nya. Hemat untuk F1-nya. Nah ini jadi jangan kemana-mana, 4 lomba tersisa dan akan menawarkan drama. Dan saya pengen ngucapin salut buat Meksiko Mas Yo. Karena penontonnya tadi malam yang diumumkan berapa? 372.000 dalam 3 hari. Jadi kan hampir sama kayak di Austin yang 400.000. Dan itu ini kompleks stadiumnya ya. F1 sudah kayak gini di Copa America kata Mas Dewa tadi. Ini menyenangkan petugas perbatasannya Amerika Serikat dengan Meksiko itu tadi malam santai-santai rokok-rokokan ya. Nggak ada orang Meksiko yang duduk, ada yang duduk. Nonton di sini semua. Nah, tapi kan silakan ya, saya mikir-mikir juga ini kalau makin banyak balapan di benua Amerika,
kalau banyak balapan di benua Amerika, waduh tahun-tahun ke depan kita akan lebih banyak begadang di Indonesia. Benar juga itu nanti. Lama-lama tim songnya di Indonesia berubah lagunya Rhoma Irama ini. Iya benar ini. Songnya itu. Nah, kalau kita ngomong balapan semalam, nah jujur kalau semalam mungkin ya mungkin karena 16 detik, 17 detik itu sangat boring misalnya gitu. Tetapi kan kualifikasi berdampak juga. Nah, semalam itu yang membuat balapan harus dicermati itu apa sih? Pada saat kualifikasinya perlu, startnya perlu, atau apanya? Kalau semalam kita bisa menikmati tambah asik Formula One ini. Ya, jadi saya pasang fotonya Max sama Perez. Seharusnya dua pembalap ini finish 1-2. Seharusnya kalau strategi dan macam-macamnya mungkin normal. Tapi kan saat latihan sebenarnya saya kaget. Kenapa saya kaget kualifikasi, dan saya kira saya bukan satu-satunya yang kaget dengan kualifikasi, karena kalau melihat waktu latihan itu seharusnya ini Red Bull unggul, bahkan unggulnya tuh 2/10 sampai 4/10 per lap. Dan itu lumayan banyak untuk ukuran F1. Kemudian tiba-tiba waktu qualifying Q1 Mercedes lebih cepat, Q2 Mercedes lebih cepat, Q3 loh. Kita menunggu benar-benar sampai lap terakhir, menunggu apakah kan waktu itu beriringan kan, Perez sama Verstappen beriringan untuk mencuri minimal front row di Meksiko. Kena Tsunoda kan, sampai Christian Horner sendiri juga bilang kita kena Tsunoda katanya gitu. Jadi Tsunoda itu sebenarnya sedang pelan-pelan, tapi kemudian katanya sih bukan melintir, dia itu mencoba keluar lintasan untuk ngasih jalan, tapi kemudian Pereznya terganggu, sehingga Pereznya ikut keluar lintasan, dan Verstappen-nya juga terganggu. Malah akhirnya mengakibatkan Perez dan Verstappen ini akhirnya peringkat 3 dan 4. Seandainya waktu itu nggak ada Tsunoda, atau misalnya Perez tidak terganggu, apakah itu berarti Red Bull akan start 1-2? Mungkin juga enggak. Tapi mungkin juga bukan Mercedes 1-2. Ya kan kita inkonklusif ya, karena kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi walaupun waktu itu Mercedes start 1-2, saya sudah merasa kalau melihat hasil pace latihan, khususnya pace waktu nyoba long run segala macam, ini seharusnya Red Bull tetap akan unggul gitu. Tinggal kuncinya adalah start sama bagaimana eksekusi pit stop. Ya kira-kira seperti di Austin. Ya. Kira-kira seperti di Austin. Jadi kalau startnya kalah di belakang Mercedes, maka Verstappen, Red Bull harus memikirkan bagaimana caranya undercut atau overcut untuk memajukan Verstappen ke depan. Tapi ternyata kan nggak perlu. Ketika start, nah ini saya pasang foto, yang saya pasang fotonya ini dulu ya, momen penentunya sebenarnya ini sih, lap pertama, setelah itu sebenarnya lombanya relatif predictable sampai akhir. Jadi yang miss start tadi malam mungkin ya miss action utamanya gitu. Yang terjadi adalah waktu start, sebenarnya kan ya lumayan aja start-startnya, nggak ada yang jelek-jelek amat, nggak ada yang bagus-bagus amat. Tapi Bottas bilang setelah lomba, dia itu sebenarnya kan tidak boleh ganggu Hamilton kan sebenarnya kan. Jadi dia kalau startnya dia kurang baik, dia nggak boleh menghalangi Hamilton. Malah kalau bisa membantu menarikkan Hamilton, ngasih slipstream Hamilton. Jadi yang terjadi adalah Bottas ini kecepit di tengah-tengah akhirnya. Dia pengen ngasih Hamilton di sisi kiri, tapi di kanannya malah Verstappen, Hamilton di sisi kanan, tapi malah Verstappen-nya di sisi kiri malah lebih lebih dapat tarian, sehingga Verstappen-nya lolos, Hamilton kemudian Bottas sadar itu, Bottas mencoba menahan, Hamilton lolos, dianya malah disundul oleh Ricciardo, sehingga Bottas yang pole position malah jadi non faktor di sini. Langsung dari tikungan pertama sudah tidak jadi penentu sama sekali di lomba, dan setelah itu ya sudah benar-benar tinggal Red Bull menawur Hamilton. Nah, tapi karena Verstappen sudah di depan, maka dia sudah bisa kontrol pace sejak awal. Begitu safety car masuk ke pit stop, selisih waktunya kan sudah langsung jauh kan. Maksudnya sama sekali tidak ada kelihatan tanda-tanda Hamilton bisa mengejar apalagi menempel. Ya. Langsung intinya kalau bahasa kasarnya di F1 langsung check out. Jadi Verstappen langsung hilang. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu bisa nggak ini Perez nempel atau nyalip undercut atau overcut Hamilton. Jadi dramanya lomba kemarin lebih banyak ke Perez gitu. Bisa nggak Perez ini? Nah, ini cuplikan
tayangan tadi malam Hamilton, ini belakangnya ada Perez yang terus mengejar, dan Perez waktu itu saya sempat mikir kenapa Perez tidak undercut aja ya kalau dia merasa lebih cepat atau overcut. Tapi ternyata Perez tidak undercut ya. Ya, tapi kalau saya jadi Red Bull yang penting Verstappen aman kan. Perez ini prioritas kedua kalau saya jadi Red Bull. Yang penting Verstappen harus aman dulu. Nah, kayaknya waktu itu ya kalau saya baca interview atau resume setelah lomba, sebenarnya saat Hamilton pit stop itu seharusnya Perez juga pit stop di saat yang sama. Nah, kalau pit stopnya bareng, yang rugi kan Perez. Karena pasti di belakangnya Hamilton kayak gitu. Ya. Jadi ketika Hamilton pit stop di lap yang seharusnya Perez pit stop, Red Bull memutuskan kamu lanjut aja kayak gitu. Sehingga selisihnya kan kemudian Perez disuruh selama mungkin, dan Perez juga merasa bannya baik-baik saja sehingga dia bisa 11 lap ya, lebih lama daripada Hamilton. Hamilton ya, lebih lama ya. Nah, tapi waktu itu saya juga mikir karena kan saat Hamilton, saya bisa membayangkan kenapa Hamilton pit stop duluan, karena di depannya ada traffic Mas Yo. Ada beberapa mobil yang mau diambil itu kan. Mengganggu ya. Jadi ketika Hamilton keluar, dia relatif clear di depannya, sedangkan Perez selama beberapa lap harus tertahan oleh mobil-mobil itu, dan traffic jadi kunci penting di Meksiko. Kenapa? Karena di bagian yang meliuk-meliuk itu mobil tidak bisa menempel, harus begitu dia di bawah 2 detik lebih dekat dia mobilnya mesinnya lebih panas, bannya lebih belepotan, karena downforce-nya lebih kacau sehingga harus jaga jarak. Nah, setelah itu mungkin udahlah ini berarti Hamilton 2, yang penting kan buat Red Bull Verstappen aman, dan sangat aman sejak awal sudah sangat aman, yang penting sangat aman. Nah, kemudian Perez ya mungkin ya udahlah nomor 3 nggak apa-apa, toh kita ngejar konstruktor mumpung Bottas juga nggak dapat poin kayak gitu. Ya, apalagi Bottas kan peluangnya dapat poin hilang ketika pit stopnya lama itu. Ya. Silakan lanjut lagi. Ya Perez memang sempat ngejar kan habis itu, sempat ngejar, tapi ya sama begitu ngeliat ada traffic, belepotan semua lagi. Sempat hampir mendekat, tapi kayaknya nggak ada chance untuk nyalip ya, karena mendekatnya tanggung, karena memang top speednya Mercedes ini memang luar biasa kan, sehingga meskipun pakai DRS dengan DRS yang double di sini itu tetap nggak bisa mendekat, menempel aja nggak bisa, apalagi nyalip. Ya moga-moga nanti tahun depan dengan mobil baru F1 masalah-masalah seperti ini nggak ada gitu. Ada lagi. Saya bisa ngomong temanya tadi, ini topik kita adalah start. Posisi start, apakah ini juga menguntungkan Red Bull posisi start? Karena saya ingat waktu di Amerika kemarin bagaimana si Max Verstappen ini dengan gaya chopnya membuang Lewis Hamilton. Semalam ini kan Bottas kan di tengah-tengah jadi pelanduk kan di tengah-tengah kan, karena dan kini ada Verstappen. Menurut Asa gimana semalam Ya posisi start seharusnya yang di urutan ganjil harusnya lebih bersih, lebih cepat gitu. Apalagi ini sirkuit hampir 2 tahun nggak dipakai kan. Sehingga kelihatan kan ketika kualifikasi khususnya atau latihan tuh kayak debu-debu di lintasannya kalau mobil lewat itu kelihatan banget. Nah, tapi itu semua posisi start jadi nggak relevan karena memang ya benar Mas Jawa tadi, pelanduk itu posisi Renzo bilang agak ya Mas Jawa. Jadi posisinya Bottas ini benar-benar tanggung ya. Dia mau ngegas, sudah mau tikungan, kalau dia ngegas takutnya malah menghalangi Hamilton. Seharusnya yang dilakukan Bottas adalah dia harus ngeblok Verstappen kalau kayak gitu. Tapi mungkin posisinya kan benar-benar tanggung, dia di tengah-tengah itu. Manusiawi ya. Ternyata saya jadi Hamilton sebel juga. Ini orang, aku tahu dia ini nggak pengen halangi aku, tapi dia kok nggak ngalangi yang sana gitu. Iya betul ya. Semalam saya juga berpikir ini, dan kedua juga kalau Perez memang lurus-lurus saja ya, Perez kan tinggal karena di sisi kanan kan. Kalau Hamilton pasti akan mengambil kiri dulu untuk menikung kan. Racing lainnya kan mesti seperti itu kan. Tapi ada racing lainnya diambil Verstappen nih ya, malah tanggung ya. Iya betul karena ada Bottas gitu kan. Nah Bottas saking tanggungnya sampai disundul sama Ricciardo kan. Jadi dia langsung yang seharusnya bisa menolong Hamilton malah dari lap pertama ya. Ini saya nggak tahu apakah secara mental, secara psikis Bottas ini punya perasaan tanggung jawab untuk nolong Hamilton atau tidak, kan bisa jadi nggak juga Mas Yo kan.
Jadi tidak ada perasaan di dalam hatinya untuk wajib membantu Hamilton kan mungkin nggak ada gitu, nggak kayak Perez kan mungkin. Iya, iya, iya. Mungkin dia juga mau jadi Nico tapi telat mau jadi kayak. Ya, Kak, itu kan mempengaruhi. Kalau saya biasanya kalau lihat itu kan mempengaruhi insting pertama, Mas Jo. Ya, ya. Kalau dia mentalnya memang ingin mensupport Hamilton dan mensupport Mercedes, maka insting pertamanya adalah memprotek kan kayak gitu. Ngeblok ya betul. Ini kan bukan memprotek, bukan mengeblok. Ini tengah-tengah ini. Nanggung. Ya akhirnya ya Hamilton jadi kan. Tapi juga apakah seandainya Hamilton kemarin start bisa di depan Verstappen, apakah itu Hamilton bisa menang juga belum tentu. Kalau melihat omongannya Hamilton sama Wolff bilang tetap sulit. Kalaupun misalnya Mercedes di depan pun di lap pertama, nantinya mungkin seperti Austin, di undercut atau di overcut. Karena memang kecepatannya Red Bull selisihnya ada. Gitu. Malah celetukannya Toto Wolff kan bilang kita bisa dimain-mainin oleh Red Bull saking cepatnya Red Bull. Ya. Tapi kan pada akhirnya kan Red Bull menang mutlak ya, menang mutlak. Hanya tidak 1-2 itu saja sayangnya. Perez sendiri bilang, aduh aku pengen 1-2 sebenarnya, tapi ya dia sudah jadi pembalap Meksiko pertama yang memimpin lomba karena sempat memimpin lomba di tengah-tengah. Ya. Menjadi pembalap Meksiko pertama yang finish podium di Meksiko. Jadi pembalap Meksiko pertama yang memimpin di negeri sendiri dan finish di podium. Itu kan sudah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kan kalau kita lihat kemarin saya pengen nampilin foto-foto keluarganya dulu, Mas Yo. Ini ada ayahnya kayaknya happy banget anaknya. Anaknya di Meksiko seperti ini. Kemudian juga ada foto bersama anak dan istri. Ya. F1 ini sekarang kan lebih family man semua ya, kata-kata kayak gitu pembalapnya. Ya. Sehingga dan ini di tengah-tengah ratusan ribu penonton, itu kan pemandangan yang luar biasa. Ya, itulah, ini saya kembali ke foto ini. Ya, Red Bull saya kira tadi malam tidak terakan, dan menurut saya kuncinya, ingat Mas Jo, beberapa lomba yang lalu bilang ini ada di foto ini di sebelah kirinya Perez ini adalah Adrian Newey yang botak ini. Ya. Nah ini orang yang kayaknya menemukan 1/10, 2/10 detik yang mengembalikan Red Bull di atas Mercedes lagi. Ya. Itu kan pasti sentuhan-sentuhan kecil-kecil itu saya kira orang ini yang menjadi penentu difference maker-nya. Sejak dia kecelakaan sepeda, balik lagi ke pedok, Red Bull tiba-tiba kompetitif lagi. Ya, nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, Max Verstappen ini kok rasanya berapa kali saya menang di sini ya. Rasanya Max Verstappen ini kan bisa menang 3 kali. Makasih Mas Yo ngingetin. Jadi dia jadi orang pertama yang menang di Meksiko 3 kali. Jadi ini 3 kali berturut-turut atau sempat terganggu? Yang ada, 2020 kan nggak ada, 2019. Saya lupa yang sebelumnya Bapak, tapi kayaknya 3 kali turut-turut mungkin ya. Atau 2017, saya lupa. Mungkin nanti ada yang bisa nulis komen di bawah. Ya, ada yang mengoreksi teman-teman. Rasanya. Kalau koreksi aja, kalau kita ada yang salah, tolong koreksi aja kan. Saya juga nggak sehafal-hafal itu amat juga. Jadi silakan teman-teman, ini menangnya terus-terusan atau tidak. Dan yang Asa catat kemenangan semalam, apakah faktor yang selama ini Asa sampaikan bahwa di ketinggian itu Red Bull lebih unggul daripada Mercedes. Tetapi kalau kita udah ngomong power, rasanya sulit ya. Kita main DRS saja mendekat ke Mercedes sulit sekali gitu, Sa. Apa faktor-faktor itu juga harus, Sa? Jadi kalau kita lihat hasil tadi malam, ya jelas sudah makin terkonfirmasi bahwa Red Bull itu lebih baik di ketinggian. Ini yang paling tinggi ya, ini 2.200 meter di atas permukaan laut. Itu kalau di Indonesia kayak di atas gunung sudah. Di atas gunung berapi. Nah, tahun ini semua lomba yang di ketinggian itu dimenangkan oleh Verstappen. Jadi dua lomba di Austria, dua lomba di Austria, di Belgia, meskipun yang di Belgia hujan, jadi nggak menang beneran. Plus di sini, jadi sudah semakin menunjukkan kalau di ketinggian Red Bull Honda lebih unggul daripada Mercedes. Ini sudah menjadi sudah menjadi kayak pakem ya, di ketinggian Honda lebih unggul daripada Mercedes, itu ya saya. Ini kayaknya begitu. Kan kalau kita lihat mobil lain yang pakai Mercedes kan juga hanya Norris di peringkat 10.
sama Vettel di peringkat 7. Yang lain-lain kan nggak. Maksudnya mobil-mobil yang pakai Mercedes tidak bisa apa ya? Biasanya kan kalau kita lihat di belakang Red Bull dan Mercedes ini adalah ya McLaren, Aston Martin pasti nggak jauh-jauh dari 10 besar. Kemudian Williams kadang-kadang menyodok ke 10 besar. Nah ini malah Alfa Romeo yang malah naik ke atas. Kemudian dua Ferrari solid di atas. Malah mobil-mobil Mercedes yang lebih di luar Mercedes yang sendiri malah kesulitan. Jadi mungkin ada karakter mesin Mercedes yang lebih tercekik ketika di ketinggian itu mungkin. Kan oksigennya 25% lebih sedikit di ketinggian ini. Oke, One Man-nya tadi Asa sudah menyebutkan tiga balapan yang dimenangi Red Bull memang banyak di pegunungan, dan Belgia ini mungkin yang balapan yang menyakitkan karena kita juga sudah melek ternyata juga karena hujan gitu kan. Tetapi ada hal yang positif diambil dari Meksiko semalam. Belgia mungkin akan mewajibkan semuanya tidak memakai payung karena payung ini mengganggu penonton di belakangnya. Jadi Anda bayangkan kalau nonton Formula One di tribun atau di depannya ada pakai payung juga terganggu. Jadi mungkin sombrero ya, topinya itu ya sombrero itu juga mengganggu juga semalam saya lihat. Kasian juga di belakangnya gini itu kan kasian juga. Ya kan sombrero itu ya. Tapi kalau sombrero bisa enak Mas Yo. Kan kalau nonton di sirkuit kan kesulitan naruh makanan kan Mas Yo. Kan nggak ada mejanya. Belakangnya ya, jadi meja. Iya, kan bisa ditaruh makanan. Jadi, kalau payung kan nggak bisa, makanannya pasti jatuh. Oke, jadi kalau sombrero kan bisa jadi ya minimal yang depan jadi nampan nachos atau keripik atau apa kayak. Iya. Jadi kita biar keren jangan nyebut meja, tapi round table ini lumayan. Ya round table. Oke, jadi kalau semalam kita lihat peran Bottas kemarin sudah luar biasa karena pole. Kemudian ada tadi malam sial karena tidak bisa memberikan konstruktor. Perez, catatan selain dia pertama kali juga sudah sudah intinya membantu selama 3 balapan ini. Kalau Asa melihat apakah apa yang disampaikan oleh bos-bos Red Bull bahwa Perez sudah mendapatkan kecepatan, Perez sudah PD. Ini 3 balapan, 4 balapan ini tugas Perez semakin berat. Iya, tapi Perez kan minimal sekarang sudah tune sama mobilnya sehingga di 4 lomba terakhir dia bisa lebih bisa lebih tenang lah, dan Red Bull bisa lebih pede sama dia. Tinggal hal-hal kecil-kecilnya aja lah gitu. Seharusnya kan kemarin di kualifikasi dia seharusnya bisa minimal ikut bersaing di front row kan, tapi kan kena Tsunoda dan dia malah mengakibatkan Verstappen juga terganggu. Nah tinggal hal-hal kecil-kecil. Perez dari dulu memang tidak pernah dikenal sebagai yang hebat kualifikasi. Itu saja masalahnya. Oh itu ya, karena dia diambil menghemat ban itu tadi ya saya. Nah dia soal balapan, soal overtaking, soal racecraft, menghemat ban, menghemat mesin, memaksimalkan situasi itu sangat teruji. Dia akan lama banget di papan tengah ya. Nah ini tinggal dia bagaimana caranya kualifikasinya bisa lebih baik supaya bisa membantu sejak kualifikasi, sejak start posisinya sudah cukup dekat. Tapi kan beberapa lomba terakhir dia sudah cukup dekat di depan sehingga bisa menjadi pembantu untuk Verstappen. Itu yang kunci. Dan di Austin dia sempat tarung dengan Hamilton, di sini dia tarung lagi dengan Hamilton, dan itu kan baik gitu. Supaya Verstappen-nya lebih tenang, biar Hamilton ini tarungnya sama Perez saja. Gitu. Kan yang diinginkan kan seperti itu, nomor 2-nya mengganggu yang lain, bukan menjadi bukan hilang atau mengganggu dia. Sehingga Perez sekarang sudah sesuai harapan saya kira. Kalau sekarang ini bukan Perez, saya nggak tahu apakah Albon bisa membantu seperti ini. Saya nggak tahu apakah Gasly bisa membantu seperti ini. Jadi secara chemistry, secara peran dua orang ini kayaknya udah kompak-kompak banget. Kalau kita lihat fotonya kan kelihatannya memang ya udah. Kayaknya ini teammate yang ideal lah ya. Verstappen sangat cepat dan punya teammate yang dewasa, yang tidak aneh-aneh seharusnya, dan bisa konsisten membantu. Ini tahun depan ini hanya akan menjadi ikatan yang lebih baik lagi. Kan tahun depan pasti masih sama ini, sehingga Red Bull punya 2 pembalap yang sangat bisa diandalkan. Ya, jadi ini kebalikan dengan yang disampaikan oleh Toto ya. Kalau dulu pernah punya Nico sama Lewis Hamilton yang selalu head to head balapan sendiri, kemudian dengan adanya Bottas yang sangat jadi petugas tim yang sangat nurut sekali kan. Nah, sekarang peluang Gasly berarti ini sangat tertutup dong. Kalau kita lihat Gasly semalam bagus, tetapi ya cita-cita pasti kan Red Bull kan, saya kembali ke Red Bull lagi. Ini gimana tampaknya? Iya, ini fotonya Gasly karena dia salah satu bintang tadi malam meskipun hampir tidak pernah tersorot kamera. Karena dia di peringkat 4 sendirian.
Tapi ini sudah berapa? 3 kali dia finish peringkat 4 tahun ini ya. Dan tahun lalu kan dia sudah menang di Monza. Ya ini namanya nasib, Mas Yo. Nasib dia punya kontrak jangka panjang dengan Red Bull dan memang dibesarkan oleh Red Bull sehingga ya dia harus menunggu momen, mengabdinya harus menunggu momen. Seperti Russell ya. Ya. Russell juga seperti Russell ya harus nunggu giliran. Giliran ya. Giliran itu kan bisa tak kunjung datang. Kalau misalnya yang ditungguin perform terus. Nah, ini yang atas. Albon mungkin sudah ketemu solusi ya. Mungkin Albon punya klausul kontrak yang ya udah aku dilepas sementara oleh Red Bull. Jadi kalau misalnya nanti di Williams bagus, Red Bull punya opsi ngambil dia lagi atau kamu tetap di sana. Sehingga masih Albon ada solusi untuk ini. Ya. Dan itu berarti juga tetap ancaman buat Gasly kan. Kalau ternyata Albon nanti di Williams bagus banget, kemudian ada terjadi sesuatu, Perez tahun depan tidak perform, sehingga butuh pengganti untuk Perez, kan bukan hanya Gasly tetap penggantinya, tetap Albon. Atau mungkin Tsunoda tahun depan sudah tidak lagi, setelah tahun depan malah nanti Gasly dan Albon. Bebannya Gasly bisa lebih besar lagi itu, karena punya saingan lagi yang lebih berat. Jadi ya nasibnya Gasly. Ya di satu sisi dia kurang memaksimalkan kesempatan waktu di Red Bull. Betul. Dia baru terlihat konsisten dan hebat setelah diturunkan oleh Red Bull. Ya. Ya ini nasib. Ya kasihan sih kalau ngeliat gini. Kalau dia ditaruh, tapi mau di mana lagi Mas Dewa? Kan di F1 hanya ada 10 tim. Masa dia ditaruh di Haas atau di Alfa Romeo, kan malah lebih kasihan lagi gitu. Kan beda dengan Bottas kan. Bottas mungkin sudah melewati puncak karirnya, dia mungkin berasa juga aku nggak akan bisa memaksakan diriku di atas ini. Sekarang dia mikirkan bagaimana aku punya karir lebih panjang aja gitu. Makanya dia memilih Alfa Romeo karena kontraknya multi-year, lebih dari setahun. Nah, sedangkan Gasly ini kan masih hidup setahun sekarang. Gasly masih pingin naik ke atas, masih pingin menyodok ke atas. Nah, ya itu apesnya. Apalagi sekarang begitu banyak pembalap muda hebat ya. Ada Russell yang tahun depan dapat giliran. Norris ini jangan sampai momentumnya dia hilang tahun depan. Ya ini masih kasihan ya Gasly ya. Jadi tadi asal bilang nasib tadi ya benar juga, pepatah kita mengatakan nasib telah menjadi bubur ya udah. Jadi ini kita mau apa lagi, tapi cukup menarik. Semalam memang kita lihat performa Gasly luar biasa menurut saya juga. Itu pun juga seandainya saya nggak tahu juga ya kalau nggak ada safety car atau apakah Gasly juga bisa minimal menyodok-nyodok ke Lewis Hamilton, kita juga nggak tahu. Yang jelas semalam ini rasanya kita kembali ke MotoGP ya. Quartararo di istilahnya tawuran bareng orang-orang Ducati ya semalam itu udah semua. udah ada berapa semalam? Udah tuh di atas semua loh semalam. Gak main-main loh, udah di atas semua loh. Kalau Tsunoda pun kalau tidak sial, saya pikir kalau tidak sial kualifikasi juga nggak akan jauh-jauh dari Gasly juga gitu kan, logikanya begitu. Iya kan, itu kan. Nah ini targetnya Alfa Tauri kan memang tiap tahun best of the rest ya. Best of the rest kan harusnya di 5 besar. Ya. Nah tahun ini mungkin bisa tercapai dengan seperti ini. Karena tinggal ya, tapi Tsunoda kan masih angin-anginan banget ya. Itu yang sehingga Alfa Tauri ya butuh Gasly dalam hal ini. Ya, tapi kalau tadi malam apakah Gasly bisa nyodok ke podium? Kayaknya juga enggak sih Mas Yo. Minimal mengganggu empatnya mepet lah. Jangan terlalu jauh, terlalu jauh. Ya. Terlalu jauh kan. Dan itu menguntungkan Red Bull karena dia bisa jadi senjata tambahan untuk menawar Hamilton kan. Iya benar. Tapi dia ngalahin 2 Ferrari itu luar biasa kan. Tadi malam Ferrari sempat ganti posisi, Sainz sempat gantian ke depan untuk dikasih kesempatan ngejar Gasly. Begitu nggak bisa ngejar, akhirnya Sainz disuruh ke belakang lagi. Ferrari sudah mencoba ngejar dia, nggak bisa. Itu yang terjadi tadi malam. Tapi ya ini hasil yang minimal untuk penonton kan bagus karena kan konstruktornya jadi seru tadi 1-2 seru, 3-4 seru, 5-6 jadi seru juga. Iya. Ini kan bebannya Alonso sekarang. Kan Alonso ini kan pembalap senior di Alpine, bisa nggak dia ngejar membantu Alpine bertahan di peringkat 5? Masa kalah sama tim juniornya Red Bull? Itu kan juga berat. Iya. Jadi saya mau pasang fotonya Ferrari nih Mas Yo ya. Karena memang Ferrari kita apapun 2 pembalap ini imbang, balance, cepat, ya ini tinggal sekarang letupan performa aja kan. McLaren punya letupan performa, ini kan nggak ada tapi konstan terus. Nah tahun depan kan nggak boleh kayak gini lagi.
Ya. Tahun depan kan salah satu atau dua-duanya harus ikut persaingan di atas. Ya, makanya saya mau komentari Asa tadi. Jadi waktu Sainz suruh ngejar ke Leclerc nggak bisa, Sainz suruh mengejar nggak bisa. Jadi ya inilah mbahnya media tim order ya ini. Mbahnya tim order ini di papan tengah pun posisi mau 56, 78 ya tetap ada media ada tim order terus gitu kan. Tim order terus ya. Karena kan mana yang bisa memaksimalkan hasil untuk tim. Iya kan mikir. Kenapa saya enggak Kenapa? Kenapa saya nggak langsung disuruh terus saja? Toh posisi juga nggak berubah, harus mengalah ke Leclerc lagi. Ini berdasarkan ya, supaya adil juga kan. Ini kan adil, menurut saya adil lah. Sainz di akhir lomba lebih cepat, dikasih kesempatan. Kalau nggak bisa ya mundur lagi. Poinnya kan sama Mas Dewo. Sainz di depan, Leclerc di depan kan jumlah total poinnya untuk konstruktor sama. Iya. Tim-tim F1 kan harus mikir kayak gitu. Iya. Nah ini tinggal nanti ya Perez sih nanti kan Perez nanti bisa nggak pokoknya Perez sekarang harus ngalahin Bottas saja supaya posisi konstruktornya Red Bull bisa diambilkan. Kita sempat saya kira di semua yang ikuti podcast ini semua sepakat akhir tahun mungkin yang paling adil adalah Verstappen juara pembalap, Mercedes juara konstruktor. Nah ini masih buyar lagi, ini masih belum jelas. Ya sekarang sih sebelum kita ngomongin yang lain, saya mau nantang Asa dulu. Kita ngomong prediksi co-pilot antara Red Bull dan Mercedes, yaitu Perez lawan Bottas. Ini ke depan ini kira-kira dua orang ini Asa melihat dengan secara psikologis, ya kita nggak ngomongin nasib ya, karena kan naik turun dan Bottas mungkin lebih jago kualifikasi dibanding Perez itu kan dia selalu bisa mengalahkan Lewis Hamilton. Nah, kedua orang ini gimana untuk balapan ke depan harus fungsinya apa saja nih tugasnya apa saja kalau disuruh bandingin saya kira nanti Bottas sedikit lebih unggul sih. Satu kualifikasi seperti Mas bilang kualifikasinya kan bagus banget. Dia selama beberapa tahun kan berkali-kali ngalahkan Hamilton di qualifying. Tinggal ada faktor X yang membuat Bottas ini nggak bisa jadi penantang seperti Nico Rosberg dulu gitu. Mungkin levelnya bukan level itu juga. Tapi untuk 4 lomba terakhir melawan Perez, apapun kualifikasi itu elemen yang sangat penting buat F1. Jadi ya dalam hal itu Bottas lebih unggul. Jadi kalau di akhir konstruktor di akhir klasemen membalap mungkin nanti Bottas harusnya tetap di atas Perez. Sekarang selisihnya aja masih 35 poin ya, masih cukup jauh gitu. Sehingga akan sulit bagi Perez untuk ngejar. Tapi Perez sekarang kan bisa 100% mendedikasikan performanya untuk membantu Verstappen itu aja. Nah, sedangkan Bottas ini kan ya tadi itu secara psikologis dia ini apa? 100% bantu Hamilton atau enggak? Kan ya kan nating tulus dia. Aku nggak bantu ya nggak apa-apa kok. Aku nggak di sini tahun depan. Kan seperti itu. Iya. Jadi itu berat buat Hamilton. Itu berat buat Hamilton. Iya. Jadi ini yang kurang jeli adalah Toto-nya sendiri, bosnya Mercedes. Kenapa Bottas dilepas ke Alfa Romeo? Kenapa Bottas ini tidak dibuatkan Mercedes tapi untuk drag race? Karena dia kalau satu putaran jago dia. Oh iya kan? Kenapa nggak dibuat drag race saja? Mungkin jago dia. Karena Toto juga bingung Mas, ini ada pembalapku muda jago kok nggak dinaik-naikin gitu kan juga tanggung juga kan manajernya dia juga sehingga konflik interest juga menurut saya. Oh gitu ya, karena satu manajemen. Ya karena Bottas manajernya kan bukan Toto Wolff. Oh iya betul. Nah ada gitu-gitunya lah. Ya ini yang sulit di Mercedes ini sekarang. Ya mungkin dan Mercedes selama ini kan tidak pernah bersaing dengan tim lain. Dia selalu enak kan dalam artian timnya bersaing sendiri. Nah dengan situasi kayak gini kan ini tanda kutip pengalaman baru buat Mercedes ya. Memanage 2 pembalap saat bersaing ketat dengan tim lain. Nah ini sedangkan dia sudah telanjur satu pemainnya sudah pasti tidak di sini tahun depan. Nah itu kan Bottas kan pengen menang sebelum pindah kan belum tentu bisa menang lagi 2 tahun ke depan. Iya, dengan mobil Alfa Romeo. Kecuali bisa aja Bottas bandel, biarin aja. Kalau aku menyuri menang 1 kali lagi, habis itu aku nggak boleh ikut balapan 2 lomba terakhir misalnya, ya biarin aja. Mungkin Bottas berpikirnya juga kayak gitu. Iya. Dari psikologis tidak menguntungkan Mercedes dan Hamilton dalam hal itu. Itu ya, jadi catatannya seperti itu. Jadi kalau kemarin juga Hamilton sempat minta Bottas bertahan, mungkin juga sekarang mungkin balasannya Bottas karena tidak diperpanjang kontraknya ya. Jadi kalau nanti di Alfa Romeo tadi Asa bilang Bottas ini kesulitan sekali untuk menang ya.
berharap aja Bottas mungkin bisa menang di Belgia kalau hujan lagi seperti itu. Hanya satu-satunya peluang itu. Sebelum ngobrol yang lain, ada catatan lain di Meksiko. Apakah ada pembalap lain yang menurut Asa semalam mungkin Asa melihat juga ini oke, atau mungkin juga marketing Formula One juga sudah oke, atau faktor Perez? Perez ini yang membalap sudah lama juga. Tapi semalam kan kita lihat pembalap 9 tahun 10 tahun ya, luar biasa Perez. Ya, Meksiko ternyata gila F1. Sebenarnya sudah lama ya, karena dari dulu kan kemenangan pertama Honda di F1 dulu kan tahun 60-an kan di Meksiko, Mas Yo. Ya. Jadi ini bukan negara baru dalam hal F1. Cuman sekarang udah menemukan apa ya, kehebohan baru lah dengan adanya Perez di tim papan atas. Jadi ada gairah yang lebih tinggi lagi. Dan ini mungkin mengamankan masa depannya balapan di Meksiko juga, karena kan kontraknya kan bukan kontrak jangka panjang sebenarnya, sehingga nanti saya yakin setelah ini akan ada berita bahwa Meksiko akan diperpanjang lebih lama lagi atau apa, karena ini kan lomba ini kan tidak didukung oleh pemerintah pusat Meksiko, sehingga ini semi swasta sudah, kayak di Amerika. Kalau di Amerika, balapan di Amerika itu pasti swasta yang promotornya, pasti tidak ada dana pemerintah kalau Amerika. Meksiko ini awal-awalnya kemarin, beberapa tahun terakhir ini masih pemerintah pusat nalangi untuk bayar ke F1. Tapi ini sudah semi swasta sebenarnya, karena ini bukan lagi pemerintah pusat, ini pemerintah kota Mexico City bersama bisnis-bisnis yang ada di Mexico City, di kotanya. Jadi ini peran kota, bukan peran negara di lomba ini. Tapi kalau penontonnya bisa seperti ini, kemudian nanti misalnya pandemi berkurang sehingga turisnya jadi jauh lebih banyak datang ke Mexico City khususnya, itu pasti kan impact ekonominya akan lebih terasa lagi, dan itu berarti lomba ini punya prospek bagus ke depan. Minimal tahun depan, karena Perez kan masih di Red Bull tahun depan. Dan nanti siapa tahu nanti ada pembalap-pembalap hebat lagi Meksiko yang sekarang ada di IndyCar itu mungkin bisa masuk ke F1 untuk menjadi penerus, itu juga jadi sesuatu yang penting. Kalau catatan khusus tambahan, mungkin saya ingin sekali lagi nyinggung Kimi Raikkonen. Dalam beberapa lomba terakhir sejak dia kena COVID itu kayaknya dia jadi non-faktor, hanya di syuting kalau senggolan atau di overlap. Nah sekarang dia bisa dapat poin lagi, sehingga ya baguslah, dia minimal menunjukkan dia ingin keluar dari F1 dengan prestasi ya, dengan performa yang sebaik mungkin. Jadi salut, karena nanti di lomba terakhir saya pengen pakai bajunya Kimi yang tahun 2001 segala macam, karena ini pembalap pertama yang saya wawancarai one-on-one di sirkuit tahun 2001. Jadi ada punya kesan khusus sama Kimi. Meskipun wawancara dengan Kimi itu nggak kayak wawancara, karena kan jawabannya pendek-pendek dan diem. Nah, tapi apapun, wawancara one-on-one saya di sirkuit dulu adalah bersama Kimi Raikkonen. Ya, kata Asa wawancara dengan Donald Bebek ya. Ngomongnya kan katanya Asa ngomong Donald Bebek. Kalau ya kayak Bebek Mas kayak gitu. Ini kan untung Kimi nggak nonton podcast ini, mungkin jadi dia nggak tahu gimana rasanya wawancara kayak bicara sama Bebek Mas kayak gitu, karena susah banget ngomongnya sama Kimi. Nah, dan Inggrisnya kan bagus saya daripada dia. Ya, Asa salah. Seharusnya datang bawa minuman khas Indonesia, topi miring atau orang tua gitu, dia baru ceria dia udah kena minuman. Ini Kimi udah kita bahas nih. Nah, jujur ya, podcast kita hari ini belum banyak menyinggol Lewis Hamilton. Apapun jujur ya, semalam juga saya hari ini sebenarnya mau pakai kaosnya Lewis Hamilton, tapi saya udah nyiapin kemarin yang saya beli di Petronas, ada kan yang juara 6 berturut-turut. Menurut saya teman-teman kalau mau cari yang asli murah ya ke Petronas nggak apa-apa, itu asli, udah sponsor aslinya kan, daripada beli sablonan sendiri. Nah, atau juga beli yang tim, saya punya juga yang tim itu. Maksudnya ini semalam pembalap menurut saya juga hebat, karena dengan kekurangannya tidak terlalu jauh dari Max Verstappen. Nah, Lewis Hamilton dan peluang balapan ke depan gimana, Sa? Dia harus bagaimana? Dia apakah masih jadi ancaman terbesar? Gimana, Sa? Ya, ini penggemar Lewis Hamilton tadi malam mungkin agak patah hati sedikit ya. Waduh, ini berat, karena mulai ada omongan-omongan pengamat bahwa kemenangan tadi malam itu adalah kunci Verstappen menuju juara dunia sudah. Meskipun secara teknis masih selisih hanya 19 poin, masih terlalu banyak. Misalnya kalau misalnya nanti di lomba di Brasil misalnya Verstappen tidak finish lalu Hamilton menang, kan langsung berbalik itu.
Jadi masih karena kan satu DNF masih bisa mengakibatkan kehilangan gelar. Sama ada satu lagi Mas Yo. Kalau lihat di podium tadi malam, saya nggak ada fotonya ini, tapi kalau kita lihat podium tadi malam, Verstappen dan Perez tidak pakai masker, Hamilton pakai masker. Ya kita kan nggak tahu nanti, jangan-jangan nanti kan masih ada kemungkinan kejuaraan dunia ditentukan oleh kena COVID atau tidak. Oh, iya kan kita nggak tahu Mas Yo. Maksudnya Hamilton sudah pernah kena COVID tahun lalu, tapi siapa tahu nanti Verstappen hanya unggul 10 poin di lomba terakhir, tapi kemudian Verstappen tidak bisa ikut karena dia kena COVID misalnya. Itu kan masih menakutkan. Itu kan masih menakutkan. Jadi masih ada faktor-faktor di luar lintasan, di luar kendali kita semua ya, di luar kendali mereka semua yang masih bisa menentukan kejuaraan dunia ini. Tapi kalau ngomong soal kecepatan dan full teknis ya, teknis lomba, ya pasti masih punya peluang. Cuman sekarang mungkin lebih berat karena selisih poinnya 19. Jadi seandainya Hamilton menang 4 semuanya, itu kan tetap butuh satu lomba di mana Verstappen jelek banget kan. Nggak bisa 1-2 masih bisa kan, selisih 7 poin kali 4 masih 28. Jadi masih bisa. Tapi kan tetap butuh untuk enaknya itu kan satu lomba di mana Verstappen tidak dapat poin atau jelek banget. Sedangkan Hamilton harus konsisten di atas terus. Nah ini kalau kita ngelihat 2 lomba terakhir, sebenarnya kan mirip ini. Dalam artian Hamilton mimpin di Austin tapi disalip di pit stop. Ya. Tapi di Meksiko Verstappen langsung meninggalkan dari awal. Ya. Pace-nya kurang lebih sama. Interlagos, jadi kita tinggal memetakan aja 4 lomba yang tersisa ini lagi. Kita petakan lagi berdasarkan 2 lomba terakhir ya. Ya. Lagi di Interlagos kan nggak ada istirahat. Ini kan langsung ke Brasil. Jadi mobil yang dipunyai sekarang ini ya itu yang dipakai di Brasil. Ya. Setelah itu hanya ada libur 2 minggu. Setelah itu 2 lomba berturut-turut. Jadi kan praktis nggak ada kesempatan untuk update besar-besaran sebenarnya gitu. Hanya mengoptimalkan setelan-setelan aja ini untuk memastikan yang tadinya ketinggalan 0,1 jadi unggul 0,1 misalnya. Unggul 0,1 pun harus memaksimalkan kualifikasi, harus memaksimalkan start, harus memaksimalkan 0,5 detik pit stop. Ini jadi mahal banget sekarang. Nah, kalau kita lihat 2 lomba terakhir, lalu kita mencoba menebak 4 lomba ke depan ini, Brasil di atas kertas masih Red Bull, mirip dengan ini. Jadi hasilnya kalau nggak seperti di Austin, ya seperti di Meksiko. Ya. Dengan catatan di Brasil ada sprint qualifying yang mungkin ingat setelah di lomba terakhir, di 2 lomba yang ada sprint qualifying-nya, 2 pembalap ini tabrakan semua, ya kan? Di Inggris tabrakan, di Italia tabrakan. Ya moga-moga nggak kejuaraan dunia ini tidak ditentukan oleh tabrakan, tapi 2 sprint qualifying sebelumnya menghasilkan lomba yang 2 orang ini tabrakan, yaitu Brasil. Jadi Brasil kalau tidak ada apa-apa masih unggul lagi Verstappen. Berarti kan jumlah poinnya selisihnya bisa bertambah lagi. Kemudian kita ke Qatar, satu-satunya sirkuit yang benar-benar 0 ya, dalam artian 0-0, sama-sama nggak tahu seperti apa. Nah ini tadi simulasinya siapa lebih kuat, engineer siapa lebih cermat dalam menentukan setelan. Siapa yang bisa mengoptimalkan setiap lap latihan di hari Jumat supaya ketika kualifikasi dan lomba tidak salah setelan misalnya. Karena salah setelan sedikit, sayap kurang sedikit aja atau kelebihan sedikit bisa mempengaruhi. Jadi Qatar 0-0, kita nggak tahu. Jadi kita keluarkan Qatar. Ini masih ada satu keunggulan Verstappen di Brasil. Lalu kita ke Arab Saudi. Sirkuit baru, sirkuit jalanan dengan karakter panjang dan trek lurusnya panjang-panjang. Ini juga apakah ini akan menguntungkan Mercedes? Kalau lihat trek lurusnya, harusnya iya. Tapi kalau kita lihat Baku, yang juga punya trek lurus panjang dan sering sirkuit, harusnya kan Verstappen yang menang waktu itu. Tapi kan dia bannya pecah. Ya. Nah, jadi nanti jedah ini nanti Arab Saudi nanti apakah itu Red Bull, apakah itu Mercedes juga belum ketahuan. Jadi dari 3 lomba ini aja yang ketahuan baru Interlagos yang karena ketinggian dan karakter masih menguntungkan Red Bull. Yang 2 masih 0-0. Lalu kita ke lomba terakhir, Abu Dhabi. Tahun lalu yang menang Red Bull. Tahun lalu yang menang Red Bull. Tapi apakah ini berarti ini Red Bull? Belum tentu. Kenapa? Karena sirkuitnya dimodifikasi. Dibuat lebih cepat. Tikungan-tikungannya dipangkas. Sehingga simulasinya katanya 10 detik lebih cepat per lap. Dan itu, apakah itu berarti menguntungkan Mercedes? Kalaupun iya, Hamilton harus selamat dulu di 3 lomba ini.
Jadi ya memang berat kalau kalau kita lihat peluangnya. Berat tapi bukan berarti enggak. Jadi ini masih dia tuh sudah di bibir jurang, tapi belum ada yang mendorong jatuh. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia sudah di bibir jurang, tapi nggak ada yang dorong jatuh ini. Jadi aku masih berdiri tegak di bibir jurang, kira-kira kayak gitu. Jadi ini gambaran asal seperti itu saya. Jadi tahun ini memang kompleks ya, dalam arti memang ada apa istilahnya, ada pengambilan kekuasaan, tetapi juga ada yang berat lagi, ada sirkuit baru yang sama-sama tidak tahu ya saya. Betul kan, saya? Jadi ini kan dari empat lomba ini, kapan ya terakhir kali ada kejuaraan dunia yang 4 lomba terakhirnya 2-nya sirkuit baru? Belum ada juga ya. Jadi di saat persaingannya seperti ini. Ketat seperti ini. Jadi saya mau menambahkan ke Asa, teman-teman, kalau tadi faktor X-nya itu bisa COVID, ini juga sakit mah menurut saya itu. Ini penting sekali. Loh ya serius ini serius. Kenapa? Ada 2 sirkuit baru, ada di Qatar dan di Arab Saudi. Ini sama-sama baru. Di sini kita lihat siapa yang punya sakit mah, Lewis Hamilton atau Max Verstappen. Kenapa? Mah ini mempengaruhi pencernaan. Bagaimana 2 pembalap ini mencerna sirkuit baru. Kalau mencernanya nggak bisa ya sudah kalah. Jadi jangan sakit mah, supaya mencerna dengan baik sirkuit baru, layoutnya kayak apa, harus pakai teknologi apa, kita nggak tahu semuanya. Evan-Mania ini semakin seru, balapan tahun ini rasanya juga teman-teman semakin emosional sekali untuk mengikuti Formula One. Jadi sebelum kita menyimpulkan, saya mau tanya kembali lagi dari sisi marketing yang sama ini Asa geluti. Apakah F1 sudah menapak yang sangat besar atau lonjakan yang besar kalau melihat sekarang kita diadu-adu emosinya? Ini Formula One ini tingkatannya di Indonesia seperti filmnya Pocong, sama-sama menegangkan. Loh, saya tidak merasa emosional ini. Saya tuh mau pro siapa sih? Kalau Lewis Hamilton, ya dia sudah terlalu kenyang juara dunia itu. Kalau Max Verstappen, saya itu orangnya kan baper kan, gampang emosi. Enggak, udahlah kembali ke papan bawah aja lah. Enggak kuat. Nah ini marketing, apakah benar saya udah diaduk-aduk kayak drama seri di Indonesia yang kalau sinetronnya laris diperpanjang gitu. Ya, jadi Copa America ini kan salah satu yang bikin populer kan Netflix. Drive to Survive itu hit banget di Amerika, khususnya di benua Amerika. Nah, ini kan marketing itu kan kayak gulung kan Mas Yo. Jadi kalau dia sukses dia harus gulung terus. Kalau enggak momentumnya hilang sehingga dia harus mengulangi lagi, mencari momen lagi. Bola salju ya, bola salju. Ya, bola salju. Nah, dalam hal ini F1 punya peluang luar biasa untuk menggulung lebih besar lagi tahun depan. Kenapa? Sekarang kalau misalnya 3 musim terakhir itu sebenarnya tidak terlalu seru, aja Netflix-nya disukai. Apalagi ceritanya seru seperti tahun ini. Saya sudah bisa membayangkan seperti apa ya nanti Drive to Survive di Januari nanti yang menceritakan tentang tahun ini. Kan pasti lebih emosional lagi, lebih karena dia tidak perlu cari-cari drama. Dramanya sudah disediakan di depan mata semua gitu. Jadi dan itu kan berarti episodenya akan jauh lebih baik, apalagi fans baru sekarang akan nonton lagi, sehingga akan lebih senang lagi. Jadi tahun depan dapat momentum lagi. Dan kalau ternyata tahun depan mobil-mobil baru itu bisa memberikan drama yang lebih seru lagi di lintasan, maka itu akan gulung lagi untuk 2023. Jadi F1 ini sudah benar-benar dikasih jalan tol sekarang, tinggal bannya pecah atau melintir atau tidak. Jadi ini sudah jalan tolnya udah lempeng, ini menuju besar. Tim-tim sekarang sudah mulai ngitung valuasi timnya akan melonjak tinggi, ya kan? Karena semua sudah mikir, wah ini tim seperti McLaren nilainya bisa $1 miliar ini kalau F1 seperti ini terus. Nah ini kan sudah memikirkan, wah ini semua yang invest di F1 ini sudah melihat prospek yang emas di ujung pelangi gitu. Ini sudah melihat seperti itu, dan bagi penggemar itu juga baik. Kenapa? Kita dapat tontonan yang seru lagi gitu. Ya. Dan ini melupakan semua dari kontroversi mesin sudah nggak bunyi, apakah akan menuju listrik, itu sudah tidak lagi jadi omongan kan. Ya. Semua omongannya persaingan sekarang, dan itu lebih baik gitu. Jadi F1 bisa terus melangkah tanpa harus melayani pertanyaan-pertanyaan, bunyimu kok nggak ada lagi. Kemudian nanti peralihan, nanti kok pabrikanmu kok makin sedikit, ini sudah nggak relevan sekarang. Saya bisa bayangin 3 tahun lagi, kalaupun semuanya pakai mesin Mercedes, tetap akan seru. Gitu. Jadi F1 tidak lagi bergantung pada, oh ini Ferrari lawan Mercedes, lawan Honda, udah nggak lagi. F1 yang di atas angin sekarang. F1 di atas
pabrikan-pabrikan sekarang. Selama ini kan dulu kan selalu pabrikan-pabrikan yang mendikte F1. Ini F1 sudah nggak bisa. Pabrikan-pabrikan sudah nggak bisa mendikte F1. Ya, kalau misalnya Mercedes nggak mau, Ferrari nggak mau, Honda nggak mau, Alpine atau Renault nggak mau, nggak apa-apa. Kita bikin mesin sendiri aja. F1 sudah bisa ke sana sekarang, menurut saya. Ya, dan kemarin juga saya ngobrol dengan teman-teman F1 Mania, kalau F1 pindah ke listrik, aduh nggak seru mas. Kenapa? Bunyi mesinnya kalah sama bunyi suara token habis. Kalau token listrik habis gitu. Orang itu udah hafal mas. Suaranya kalah sama kalau bunyi token listrik habis. Tetangga aja kita denger titit, tetangga kita habis itu tokennya. Kita tahu kemampuan keuangan tetangga ya dari token itu ya. Ayo prediksi sebelum kita tutup. Brasil gimana? Brasil, Verstappen, Hamilton, Perez, sih sama. Oke, F1 Mania, apapun yang terjadi, Inggris adalah negara yang mencatat banyak pembalap Formula One karena bahasa menunjukkan bangsa. Jadi kalau ngomongnya bahasa Inggris pasti dia orang Inggris. Tetapi kalau kita ngomong prestasi, Brasil adalah juaranya para pembalap F1 karena apapun kalau ada pembalap mana, saya Brasil ya, namanya Brasil nggak pernah gagal kan. Jadi sekarang tonton di Brasil. Dan yang bisa mengalahkan jumlah pembalap paling banyak adalah Brasil mengalahkan Inggris karena di sana ada Felipe Massa, pasti jumlahnya lebih dari satu kalau namanya Massa. Apalagi kalau Massa lagi ribut ya, jadi tambah banyak masanya. F1 Mania jangan lupa, ini podcast sangat terbuka untuk dikritisi, sangat terbuka juga untuk memberikan saran-saran, dan saya sampaikan ke Asa, mumpung ketemu, banyak yang menginginkan kalau bisa tim kita ada yang memilih 1-2 pertanyaan dari teman-teman yang selalu komen di podcast kita. Jadi seharusnya kita mulai mendengarkan aspirasi teman-teman. Setuju ya saya? Setuju. Mungkin bisa menarik juga Mas ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti di tiap episode kita akan ada di segmen akhir adalah menjawab pertanyaan pilihan. Ya, dan itu tidak harus terkait topik yang kita bicarakan. Apalagi kita beberapa lomba ke depan kan akan fokus ke lombanya ini. Jadi misalnya yang tidak ada kaitannya dengan lomba ya, tapi masih berkaitan dengan F1 tentunya. Ya nanti bisa ditulis di komentar, kolom komentar, nanti kita akan pilih. Jadi nanti mulai episode depan kita ada segmen jawab gitu Mas Dewa ya. Ya, oke. Siap. Nanti mungkin bisa ada merchandise dari Azaware. Wow, untuk pertanyaan yang dipilih dan dijawab. Oke. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman juga sekalian, saya mohon maaf kalau tadi saya sempat motong Asa atau juga mengulangi pertanyaan karena memang Sartanis hari ini juga internet kita sedang lumayan. Kadang ada itu. Jadi mohon maaf kalau saya tadi motong atau apa itu, supaya kalau ada yang hilang saya ulangi seperti itu. Semoga ini nyaman untuk kita nikmati. Terima kasih Asa, saya selalu. Ya, terima kasih Mas Dewa. Buat teman-teman mungkin kalau cocok dengan podcast kita, tolong dibantu di-share ke teman-teman yang lain. Ya. Juga mungkin klik subscribe sama ya like nggak like terserah. Tapi kalau misalnya bisa kan itu pasti bantu, karena kita kan juga ukur apakah kita akan terus podcast ini kan kita di awal tahun kan kita lihat Mas Dewa nanti ini menarik atau enggak. Ternyata kan makin seru. Jadi jadi ada gairah lagi ngomongin F1 dan moga-moga juga penggemar-penggemar F1 lama bisa berkolaborasi dengan yang baru lewat podcast ini, bisa berkomunikasi di komentarnya dan lain-lain. Ya moga-moga nanti kesamaan hobi kita ini bisa kita bikin teman baru lah. Ya, pokoknya kita bikin teman yang baru, menyenangkan dan santun. Kita pengen santun aja di sini, semuanya kita jadi keluarga. Siapa tahu kita bisa ngeblok satu pesawat lagi, bisa nonton bareng kemana gitu ya saya. Baik, sehat semuanya untuk Indonesia. Jangan lupa tetap prokes walaupun kondisi kita sudah menurun, supaya kita bisa melihat semua event olahraga atau event apapun dengan aman dan sehat. Terima kasih, salam.